Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya beri judul Kisah si Diana, si anak klepto. Klepto didefinisikan di sini sebagai dorongan yang tak tertahankan untuk mencuri. Kenapa saya menggunakan istilah klepto? Karena ciri-ciri perbuatan dari Diana ini memenuhi unsur istilah tersebut. Sebelumnya biasanya saya harus disclaimer bahwa video ini bertujuan hanya untuk mengedukasi anak-anak maupun keluarga-keluarga, bukan untuk menceritakan aib seseorang. Jadi, pada bulan Mei 2017, saya mendapatkan sebuah kasus anak, yaitu kasus pencurian. Kasus ini dilakukan oleh seorang anak remaja perempuan berusia 16 tahun pada waktu itu. Saya sebut saja Diana. Diana melakukan pencurian uang di kotak amal salah satu masjid di kota Waikabubak. Dan untuk membuatkan laporan penelitian terhadap anak pelaku, maka saya pun turun ke lapangan untuk menggali informasi-informasi tentang Diana. Akhirnya saya menemukan inilah kisah hidup dari si Diana. Diana adalah seorang anak yang manis parasnya, namun kisah hidupnya tak semanis parasnya. Diana dilahirkan oleh seorang ibu karena hasil hubungan gelap tanpa ayah. Ketika Diana berusia 6 bulan, ia dijual dalam tanda kutip kepada seorang anggota TNI untuk diasuh dan dibesarkan. Maaf saya menggunakan istilah jual sebab saat itu ibunya Diana ingin merantau sebagai TKW sehingga ia membutuhkan biaya. Karena keterpaksaan tersebut, akhirnya ibunya si Diana menyerahkan si Diana kepada anggota TNI tersebut, dan TNI tersebut memberikan sejumlah uang untuk sebagai keperluan perjalanan ibunya si Diana. Sejak saat itu si Diana tinggal bersama dengan anggota TNI tersebut, dan si Diana pun diasuh oleh keluarga dari anggota TNI itu. Ketika Diana berusia sekitar 1 tahun, pamannya, kakak dari ibunya, mengetahui bahwa jika adik perempuannya yang telah melahirkan seorang anak itu telah pergi merantau sebagai TKW. Oleh karena itu, pamannya di si Diana ini mencoba mencari informasi tentang keberadaan dari si Diana. Dan akhirnya pamannya ini menemukan si Diana kepada keluarga TNI tersebut, sehingga ia pun mengambil si Diana ini untuk diasuh. Pamannya Diana memiliki 4 orang anak, sehingga perhatian dan kasih sayang terhadap Diana itu menjadi kurang utuh. Diana tidak pernah diberikan susu atau makanan bergizi yang cukup sebab kondisi ekonomi pamannya juga sulit. Diana hanya meminum air teh manis atau air sari bubur. Diana tumbuh dalam kondisi tersebut hingga ia berusia 7 tahun, usia di mana ia harus bersekolah. Saat usia sekolah, si Diana ini disekolahkan ke sebuah SD di dekat rumahnya pamannya di si Diana. Sehari-hari Diana melihat bahwa teman-temannya ini berbelanja sedangkan dirinya tidak bisa berbelanja sebab ia tidak dikasih uang jajan oleh pamannya. Keinginannya untuk bisa makan snack atau makanan ringan atau permen lah sejenisnya seperti teman lainnya tidak pernah terpenuhi. Kadang ia hanya mendapat sedikit bagian dari temannya apabila ia dikasih. Ketika duduk di bangku kelas 2 SD, si Diana ini mulai nekat. Dalam hatinya ia berpikir bagaimana ia bisa seperti teman-temannya untuk makan makanan ringan tersebut. Di dekat sekolahnya itu, seorang ibu parubaya yang berusia sekitar 50 tahun berjualan makanan ringan untuk anak-anak sekolahan. Si Diana hanya bisa melihat dan mengamati sambil berharap belas kasihan jika ia diberikan sebungkus kecil saja. Namun harapannya tidak pernah terwujud. Ia dalam hatinya berpikir bagaimana jika saya mencuri satu saja. Sebab jika hanya satu saja mungkin si ibu tidak akan tahu.
Diana pun mulai mengamati keadaan sekitar, kemudian ia duduk dekat kios tersebut, dekat dengan si ibu. Beberapa saat kemudian, rupanya si ibu ini meninggalkan jualannya sebentar dan pergi ke belakang. Lalu Diana ini masuk ke dalam kios tersebut dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Beberapa saat kemudian, si ibu ini pergi lagi ke belakang. Pada saat tersebut, si Diana ini pun bangun langsung mengambil beberapa bungkus makanan ringan dan pergi. Karena berhasil untuk pertama kalinya, maka pola yang sama selalu ia lakukan hingga akhirnya ketahuan. Si ibu pemilik kios ini bercerita kepada saya jika awalnya ia sangat marah sehingga ia memukul si Diana. Namun setelah itu si ibu ini merasa iba sebab Diana adalah anak yang tidak punya orang tua. Si Diana yang kecil yang sudah tidak bisa lagi melakukan aksi pencuriannya di kios si ibu, maka ia pun terkadang melakukan pencurian di rumah pamannya maupun di sekolah. Si Diana hanya mencuri makanan dan uang secukupnya untuk bisa membeli makanan ringan agar dapat mengisi perutnya. Karena perilakunya yang suka mencuri, sehingga Diana sering dipukuli oleh keluarganya. Ketika ia dipukuli oleh pamannya, maka ia pergi ke rumah kakek dan neneknya. Di rumah kakek dan neneknya ini, si Diana pun masih melakukan perbuatan yang sama. Dia mencuri makanan, uang, bukan saja di rumah kakek dan neneknya, tetapi di rumah tetangganya juga. Dia suka sekali melakukan pencurian, dan perbuatannya ini menyebabkan kakek dan neneknya sangat marah lalu memukulinya lagi. Begitu seterusnya hingga akhirnya si Diana ini pun merasa malu, lalu akhirnya ia putus sekolah ketika ia duduk di bangku kelas 4 SD. Perilaku mencuri menjadi kebiasaan Diana dan akhirnya ia dikenal sebagai anak yang suka mencuri. Ia mendapatkan stigma negatif dari warga sekitar bahwa dia adalah anak yang suka mencuri. Oleh karena perilakunya seperti itu, maka ia juga mendapat penolakan dari keluarganya. Ia kurang diterima dengan baik dalam keluarga pamannya maupun kakek dan neneknya. Diana yang mendapat perlakuan tersebut, ia pun pergi dari rumah keluarganya untuk mencari pekerjaan sebab ia harus bisa mengisi perutnya. Lalu ia pergi ke kota Waitabula dan mencari pekerjaan sebagai karyawan di toko-toko sekitar. Awalnya ia diterima oleh bekerja di sebuah toko. Beberapa bulan kemudian ia melakukan perbuatan yang sama, yaitu mencuri. Dan karena perbuatan ini akhirnya ia dikeluarkan, lalu ia pergi lagi ke toko yang lain untuk mencari pekerjaan. Dan di toko tersebut pun ia masih melakukan hal yang sama, yaitu mencuri. Ketika perbuatan si Diana ini diketahui di sekitar wilayah Waitabula, maka akhirnya si Diana ini pergi ke kota Waikabubak untuk mencari pekerjaan di kota Waikabubak. Ia pun mulai melamar ke toko-toko di sekitar kota Waikabubak dan bekerja pada beberapa toko, dan masih saja perbuatan yang sama ia lakukan, yaitu mencuri. Akhirnya si Diana ini pun tidak lagi diterima untuk bekerja, dan Diana ini harus berusaha untuk bisa mengisi perutnya. Bagaimana dia bisa bekerja, bagaimana dia bisa memperoleh uang. Semuanya susah bagi si Diana. Akhirnya suatu ketika si Diana ini melihat bahwa ada kotak amal di sebuah masjid. Oleh karena itu si Diana ini mulai berniat untuk melakukan pencurian.
singkat cerita, si Diana pun akhirnya melakukan pencurian uang pada kotak amal tersebut, dan kemudian perbuatannya diproses sesuai hukum yang berlaku, dan oleh Pengadilan Negeri WK Bubak memutus perkara tindak pidana si Diana dengan pidana penjara selama 4 bulan. Kisah menarik saat dalam proses penyidikan di pihak kepolisian, saya dan 2 orang penyidik, saya izin Bapak Raya dan Bapak Ridwan, mereka 2 adalah penyidik yang hebat dan penyidik yang berhati mulia. Kami bahkan tidak tega memproses perbuatan si Diana, sehingga kami sepakat untuk menyerahkan si Diana ini ke sebuah tempat yang kami yakini aman di sana. Bahkan kami pun saling membantu mengumpulkan beras dan pakaian untuk diberikan kepada Diana. Sebenarnya kami lakukan hal itu dengan harapan agar si Diana ini berubah. Rupanya harapan kami sedikit terwujud, sebab Diana mulai menunjukkan perubahan perilaku. Ia mulai ikut dalam kegiatan pembinaan keagamaan dengan baik, dan juga mulai bersosialisasi dengan teman-teman yang akhirnya memberikan pengaruh positif. Perilaku Diana ini tidak bertahan lama. Hal ini mungkin terjadi karena sebuah perubahan itu membutuhkan proses yang panjang. Ia pun kembali melakukan pencurian di tempat yang kami titip, yaitu mencuri bawang dan lombok serta pakaian. Saya pun dihubungi oleh pemimpin tempat tersebut karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari kisah ini, pelajaran penting bagi para orang tua agar jagalah, sayangilah, asuhlah, dan besarkanlah anak yang Anda lahirkan. Jangan pernah meninggalkan mereka. Diana hanyalah korban dari kebengisan orang tuanya. Apabila Diana menonton video ini, ingatlah bahwa kamu pernah menghadapi pahitnya hidup ini, namun kamu mampu melewatinya. Kamu tidak salah. Tetap jalani saja hidupmu yang sekarang dan jadilah Diana yang hebat. Semoga tidak lagi ada Diana-Diana baru karena akibat dari kebengisan orang tua.